Hai Singham, gue Dominic. Selamat datang lagi di Podcast Indonesia Radio Singham, di mana kita kali ini akan obrolin tentang privilege. Selamat datang lagi Singham, di mana kalian bisa nikmatin podcast ini sambil beberes, sambil ngerjain tugas, sambil kerja ya. Tinggal pasang headset, play YouTube-nya, dan biarkan gue menemani hari-hari kalian yang pengen tidur, pengen kerja, atau pengen ngapapun lainnya. Dan hari ini kita bakal ngobrolin hal yang gue nggak tahu ini asal mulanya gimana. Tapi selama gue live stream, orang-orang tuh nanya, "Bang, privilege itu apa? Bang, miskin itu privilege nggak? Ini kenapa tiba-tiba pembahasan privilege naik lagi? Ini ada apa ini gitu loh? Apakah ada tweet war yang gue lewatkan kah?" Nah, coba komen di bawah. Gue sampai sekarang masih nggak ketemu nih asal-muasal obrolan privilege nih dari mana lagi. Tapi hampir setiap hari gue live, pertanyaannya nggak jauh-jauh dari itu. Privilege. Ya ampun. Oke. Baiklah. Mumpung gue juga lagi pengen bahas dan pengen sharing, dan menurut gue banyak banget di luar sana orang-orang tuh menggunakan kata privilege tuh kayak nggak tepat gitu. Digunakan tapi nggak tepat. Tepat tapi nggak paham konteks. Tepat tapi jauh dari definisi yang dimaksud. Dan akhirnya kita akan terus bertengkar di urusan privilege tanpa kita tahu dasar dan basic dari privilege itu apa, dan kenapa orang-orang mengangkat privilege. Kenapa privilege jadi topik pembicaraan di era postmodern ini. Oke, jadi apa itu privilege? Apa ya? Kita mesti tahu dulu definisinya nih. Kita Google aja ya, biar cepet privilege ya. Oke, langsung ketemu nih dari kamus nih ya. Privilege, a special right, advantage, or immunity granted or available only to particular person or group. Jadi sebuah keistimewaan khusus yang dimiliki oleh segelintir orang saja. Itulah definisi privilege dari kita googling sebentar. Nah, gimana sih cara kita menggunakan kata privilege ini dengan lebih baik konteksnya? Nah, kalau gue lihat di Twitter, di sosial media, penggunaan kata privilege ini nggak jauh-jauh dari yang ngeledekin orang yang kaya. Selalu bilang privilege ke orang yang kaya. Contoh besarnya adalah ketika orang kaya tersebut biasanya ngomongin masalah start from zero. Jadi konteksnya tuh banyak gitu. Beberapa orang ya, biasanya motivator atau speaker gitu, bilang bahwa dia mulai dari nol, tapi sebenarnya dia nggak mulai dari nol gitu loh. Ya, dia mulai dengan privilege, dia mulai dengan keistimewaan gitu. Jadi orang-orang biasanya langsung jengkel dan kesel gitu mendengar perkataan orang-orang yang tidak mulai dari nol, tidak ngomongin privilege-nya, tapi bilang kemana-mana dari nol gitu. Oh, kita sama kok, kita start from zero, kita sama-sama dari susah gitu. Wait a minute. Gitu kan orang-orang. Bentar dulu nih bos gitu. Ente anak siapa? Ente dari grup mana? Gitu dan lain-lain ya. Berarti jelas ya dari sini bahwa kata istimewa privilege sama istimewa itu sendiri tuh bedanya gimana gitu. Kenapa ada kata istimewa, kenapa ada kata privilege gitu, dan privilege itu tuh dipakai tuh pada saat konteks yang seperti apa. Nah, tapi di sini nih gue lihat nih banyak orang yang juga keliru nih, yang dimana mereka selalu menganggap privilege itu akhirnya bulat sebagai sebuah bentuk keuntungan yang hanya dimiliki orang kaya. Nah, yaudah bulat aja, pokoknya kalau dia orang kaya, dia dari keluarga kaya, dia privilege. Itulah privilege gitu. Jadi terlalu menyekatkan kata privilege ke kondisi-kondisi yang seperti itu. Apakah itu benar? Ke orang kayanya benar, tapi ke hanya orang kayanya yang salah. Pahamin sekali lagi ya. Ke orang kayanya benar, ke hanya orang kayanya lah yang keliru menurut gua. Bahwa banyak dari orang-orang itu terlalu terpojok dan terlalu mengunci kata privilege di ngomongin masalah kekayaan orang, masalah anaknya siapa, dari keluarga mana. Nah, itu problem gitu loh. Itu bermasalah menurut gua. Yang menurut gua mesti kita obrolin sekali lagi adalah bahwa jangan lupa semua orang punya privilege-nya masing-masing. Nah, check your privilege kalau di luar sana bilangnya. Kita tuh ada privilege yang mungkin kalian nggak sadar gitu. Kalau kalian itu punya privilege, kalau kalian itu punya keistimewaan juga, kalau kalian itu tuh punya semacam hal yang ya mungkin kalian lupa gitu. Nah, ini yang gue suka nih, yang gue temuin sendiri ya, yang menurut gue agak berbeda dari definisi privilege yang bisa kalian temukan di Google atau KBBI ya. Bahwa yang hal lebih tepat disebutkan dengan privilege itu, ya gue nggak tahu ya, maksudnya ada kartu dengan lu punya kartu ini lu dapat privilege gitu, ada keistimewaan gitu. Tapi kayak kita punya punya problem di mana kita harus ada kata lain nih, yang dimana untuk nge-address atau ngasih tahu sebuah keistimewaan yang didapat tanpa harus melakukan apapun. Dengan lu lahir lu punya privilege itu.
Nah itu tuh, kita belum ada kata itu tuh. Jadi untuk ngebedain mana privilege yang dapat dari membership atau apa gitu, sama privilege yang dia punya karena dia lahir. Hanya karena lu lahir, lu punya keistimewaan tersebut. Salah satunya adalah menjadi kaya. Lu lahir di keluarga orang kaya, lu kaya. Gak bisa tiba-tiba lu miskin di dalam keluarga orang kaya gitu. Enggak, udah pasti itu udah penyakit gitu. Kalau gue lupa siapa yang menyebutkan itu ya. Kekayaan itu penyakit keturunan gitu. Nggak bisa lu tiba-tiba melepas kekayaan. Udah pasti lu kaya gitu loh. Maupun lu dikondisikan dengan tidak dimanja kekayaannya, tapi lu punya koneksi, lu punya orang tua dengan gaya didik yang oke, dan orang tuanya punya banyak waktu karena bisnisnya udah tinggal bisa dilepas, ya kan? Lu bisa dapat edukasi yang bagus, lu dapat lingkungan networking yang bagus, lingkungan belajar yang bagus, ya kan? Itu privilege. Gak harus selamanya itu berbentuk harta, tapi kondisi juga privilege. Begitu juga dengan kita. Kita punya privilege masing-masing. Banyak loh orang yang gak sadar akan privilege-nya. Satu hal yang gua sadarin, dan menurut gua banyak orang gak sadar kalau orang Jakarta itu privilege. Lokasi lu tinggal sekarang itu dan lokasi lu hidup sekarang itu juga privilege. Jelas, orang tinggal di Jakarta punya privilege yang lebih besar dibandingkan kota-kota yang ketinggalan perkembangannya sama Jakarta, ya kan? Otomatis dong. Apapun sebut, dari segi apa? Pendidikan, pekerjaan, ekonomi, dan lain-lain dan lain-lain. Nah, itulah privilege. Gak selamanya privilege itu harus diukur dari lahir dari anak orang kaya. Enggak. Lu lahir di Jakarta itu udah privilege tersendiri, udah ada. Jadi sangat keliru kalau misalnya kita hanya menitik beratkan privilege di anak orang kaya. Betul, anak orang kaya punya privilege. Tapi kan berarti lu privilege itu eksklusif hanya dimiliki anak orang kaya. Lu pada juga bisa loh hitungannya ada privilege-nya. Jadi kalau lu bilang lu mulai dari nol juga enggak juga gitu loh. Ya kalau mau dibanding-bandingin gitu, adu nasib, gak ada yang mulai dari nol. Ada privilege-nya masing-masing. Gak tinggal di Jakarta, tapi keluarganya kaya raya gitu ya, privilege juga. Jadi check your privilege aja gitu loh. Jadi privilege yang kita masuk dalam diskusi kali ini adalah privilege yang bukan dari membership atau apa ya gitu, atau dari keuntungan lu menjadi orang-orang yang khusus di sebuah organisasi gitu. Tapi apa yang lu dapatkan tanpa perlu usaha, itu privilege obrolan kita sekarang gitu loh. Privilege sosial yang lagi kita obrolin sekarang gitu. Tanpa perlu lu usaha, lu lahir aja lu udah dapat. Dan itu berbeda dari orang lain. Kaya, lingkungan yang kondusif, ibu kota, dan lain-lain. Nah, banyak orang tuh selalu menyederhanakan privilege itu juga seperti kesempatan gitu. Enggak, beda gitu. Gue gak setuju ya ketika privilege itu disamakan dengan kesempatan gitu. Wah, kalau lu tinggal di lingkungan yang keras itu privilege bro. Kalau keras lu terlatih dan lain-lain. No gitu loh. Privilege tidak diukur dengan seperti itu. Menurut gue itu keliru ya. Gak tahu kalian setuju apa nggak, tapi gue gak setuju dengan kondisi seperti itu dibilang sebuah privilege. Itu adalah sebuah keadaan yang mungkin lu tertempa jadi baik, mungkin lu mentalnya kacau dan butuh psikolog. Dibentak mulu, dimarahin mulu, bahkan mungkin sampai dipukul dan lain-lain gitu ya. Bukan privilege itu namanya kondisi keadaan gitu yang outputnya bisa gacha gitu, antara bener-bener ya mungkin mental lu terbentuk bagus atau mental lu gak karuan sekalian gitu. Gue gak mau ya bilang itu privilege. Terus orang bilang ya tapi kan lu di lingkungan orang-orang yang kaya juga itu kan kesempatan lo, bisa jadi dia karakter yang bagus, bisa jadi dia karakter yang tidak bagus gitu karena dimanja dan lain-lain. Betul, tapi ayolah, lu pasti ngerti kan hitung-hitungannya privilege gitu loh, keadaan yang emang membuat lu berbeda dan istimewa dari manusia biasa lainnya gitu. Karena ya sekedar lu lahir gitu, ya udah pastilah kesempatan untuk menjadi sukses di orang kaya lebih besar chance-nya dibandingkan orang yang biasa aja, apalagi orang yang miskin. Jelas gitu loh. Jadi mungkin privilege jadi mainan kata-kata gitu loh, diganti definisinya jadi privilege itu adalah kesempatan gitu. Ya iya, itu bermain kata aja gitu. Tapi kalau kita kata-kata diputer-puterin dan main-mainin terus, lama-lama kita ya buyar sendiri gitu. Jadi gue mau ngajak kembali aja gitu ke definisi yang sebenarnya dan ke apa ya, topik perdebatan yang sebenarnya gitu, yaitu banyak orang yang berprivilege tapi tidak mengakui privilege-nya itu gitu loh. Jadi ketika lu misalnya lahir di, wah enak bro, lu lahir di negara yang kacau balau, lu privilege bro, nanti jadi jenderal gitu. Enggak, itu bukan privilege. Gue gak setuju gitu, privilege disamakan dengan kesempatan gitu yang apa ya, enggak lah gitu, enggak pas gitu ya. Jelas-jelas gitu kalau misalnya negara dia lebih tidak kacau balau, negaranya lebih kondusif, negaranya lebih maju gitu ya, udah pasti lebih jelas lah secara ekonomi, secara pendidikan, secara sosial akan lebih terbantu gitu dibanding negara yang kacau balau gitu. Jangankan untuk jadi jenderal gitu, hidup aja chance lu kecil gitu, mungkin kena amit-amit lah, kena bom, kena perang, kena ya lingkungan yang kasar membuat lu lahir tidak dengan normal dan lain-lain gitu kan, ngerti gak sih lu gitu loh. Jadi bukan jadi kayak wah hanya karena aku terlahir di sebuah kondisi yang tidak baik sehingga mentalku terlatih gitu, maka kondisi tidak baikku adalah privilege. Enggak bisa didefinisikan seperti itu. Itu apa ya, aneh sih menurut gua gitu. Mungkin ya buat bermain kata-kata aja ya, suka-suka gitu. Tapi kalau misalnya kita mau balik ke diskusi, ke perdebatannya gitu, ke ngobrolinnya gitu ya,
Privilege tidak bisa didefinisikan seperti itu. Privilege adalah apa yang privilege yang kita omongin sekarang ya, privilege yang tentang masalah isu sosial sekarang ya, bahwa adalah apapun itu yang lu dapatkan dari lu lahir tanpa perlu usaha. Itulah privilege. Di Jakarta, lahir di Jakarta, tinggal di Jakarta, privilege. Lu lahir di kelas menengah ya tentu saja privilege dibandingkan orang-orang yang lahir di kelas bawah, kelas ekonomi yang lebih bawah lagi gitu. Lu gak usah pusing mikirin hari ini makan apa ya. Lu bisa langsung fokus kerja, fokus sekolah, terus fokus cari kerja gitu. Sedangkan anak-anak yang lain lu semangatin gitu kan. Ayo semangat gitu. Aku juga sama kayak kalian kok, mulai dari sekolahan. Nih Pak, Anda pulang sekolah bisa bimbel, bisa main warnet, bisa main PS4 gitu. Mereka pulang sekolah bantu ibunya, pulang sekolah bantu bapaknya gitu. Pulang sekolah mesti berhemat listrik, jadi nggak bisa belajar lama kayak kalian. Ngerti nggak? Yang kayak gitu-gitu nggak diukur gitu loh. Jadi nggak sama mulainya gitu loh. Garis startnya nggak sama. Nah ini nih yang suka dipakai nih sama banyak speaker dan motivator gitu ya. Yang kalian suka gedekin gitu. Wah saya mulai dari nol gitu. Atau yang kemarin sempat gue temuin dan gue tweet dan rame gitu ya. Kalian jangan patah semangat. Saya juga mulai dari bawah kok ya kan. Dulu waktu saya ngekos di Belanda, what? gitu loh. Jangan menyerah gitu. Saya ya waktu magang di Amerika, what? Saya juga kerja serabutan kok. Waktu saya kerja part-time di Jerman, gimana? Menurut gue secara fakta lapangan gak ada yang mulai dari nol. Nah, nih, gue mau kasih pandangan dikit nih. Jadi, gue ngeliat sih beberapa, adalah kenalan gue yang emang berprivilege dan dia tuh tidak, yaitu dia tidak peka terhadap hal itu karena ya menurut dia lingkungan dia ya mulai dari dia tuh dibandingkan, nah ini nih, dibandingkan orang-orang kaya lainnya dia paling miskin. Ngerti gak lo? Jadi dia menganggap diri dia itu sama kita karena kita mulai bareng nih. Gitu loh, dari bawah. Karena di kalangan gue paling miskin. Di antara kalangan anak orang kaya, dia paling miskin. Ya di kalangan kita, lu paling kaya, bang. Set! Gitu loh. Jadi dia tuh suka pakai kata bareng dan segala macam karena dimulai dari bawah juga. Iya gitu. Di antara orang-orang kaya Anda paling bawah gitu. Di antara kami Anda tetap di atas gitu loh. Nah itu jadi suka ada gap yang kayak gitu tuh. Gap perbandingan yang buat gue jadi problem tapi lucu. Tapi ya nggak gitu dong hitungnya gitu loh. Misalnya nih ya anak-anak orang kaya lain bisnisnya dimodalin. Dia enggak. Dia mesti nabung dari duit jajan dia 10 juta per bulan gitu. Berteja gitu. Iya lu orang-orang lain dimodalin gitu ya. Lu mesti nabung pakai duit jajan lu 10 juta per bulan gitu. Tetap dong dinilai kita kan kayak tidak, kami tidak sama dengan Anda gitu loh. Kita beda gitu. Nah, itu yang gue suka lihat tuh. Ini salah satu contoh dan menurut gue jadi paham gitu. Gue jadi paham dan akhirnya ya apa ya? Jadi ngobrol aja jadi ya udah gitu loh. Jadi kayak akhirnya kita paham dan akhirnya ngobrol-ngobrol gitu loh. Ya itu temen gue gak tahu yang lain ya. Tapi gue ngelihatnya seperti itu dan gue belajar dari pengalaman gue. Bisa jadi pengalaman gue sama yang lain ya. Untuk teman-teman gitu yang mungkin ada orang yang berprivilege tapi apa ya kayak enggan dibilang berprivilege dan selalu pengen dibilang mulai dari bawah, mulai dari nol gitu. Karena bisnisnya gak dimodalin sama bokapnya. Dia mesti nabung. Paham gak sih kalian? Tapi ya bener selugu itu. Ada yang kayak gitu. Ada yang ngerti gak sih lo? Jadi lu jangan sinis duluan kalau orang itu tuh apa ya pamer atau gimana gitu. Dia emang menurut dia mulai dari bawah karena teman-teman dia dimodalin bapak maknya gitu untuk bisnis gitu. Sedangkan dia enggak gitu. Dia mesti nabung gitu. Beda kan? Ya tapi tetap saja gitu loh. Tidak pas di kami gitu loh. Ngobrolnya di kami tidak pas gitu. Itu yang gue lihat dari pengalaman gue. Mungkin kalian punya pengalaman lain mengenai orang yang berprivilege tapi gak sadar berprivilege dengan cara yang seperti apa? Coba kalian komen di bawah. Tapi pengalaman gue yang kayak gitu tuh. Yang dia ya iya itu dia bilang ya karena gue beda dari yang lain dimodalin gue enggak gitu loh. Gue jatuh bangun men, bisnis gue bangkrut, bisnis gue nggak laku, bisnis gue gagal gitu. Jadi gue bikin lagi dari awal. Waduh, kita kan dengerinnya kan kayak dia bisnis bangkrut sedih gitu. Iyalah bisnis bangkrut sedih gitu. Terus akhirnya mulai dari awal sedih, kita paham sedihnya gitu. Cuman yang kita nggak paham, Anda kalau bisnisnya gagal pagi-pagi masih bangun cerah gitu kan. Pagiku cerah, matahari bersinar, bisnisku gagal, tak apa-apa. Ngomong sama orang-orang yang bisnisnya gagal itu langsung ur-uran gitu. Langsung apa ya, rumahnya dijaminan di bank gitu. Rumahnya diambil, motornya diambil, mobilnya dijadikan jaminan gitu loh. Jadi titik nolnya tuh berbeda. Definisi titik nolnya tuh berbeda gitu loh. Definisi bangkrut bisnis tuh beda gitu. Nah ini mungkin yang buat teman-teman yang
masih belum sadar gitu pandangannya kok bisa kayak gitu ya, seperti itu gitu loh. Iya, bisnis lu gagal gitu kan. Lu ngeliat bisnis temen-temen lu pada langsung sukses kan, dimodalin sama bapak emaknya. Iya, bisnis lu gagal, paham. Tapi lu lagi ngobrol sama orang yang kalau perlu mulai bisnis tuh jangan pakai modal gitu, pakai keringet sama pakai otot gitu. Ente udah sewa orang, sewa karyawan gitu. Pas bisnisnya bangkrut, Anda kan bisnis gua bangkrut. Aduh, pala gua stres nih, bisnis gua bangkrut. Makan dulu kali ya ke mall gitu. Coba kalangan kita bisnis bangkrut, apakah makan di mall gitu kan? Langsung kita kembali ke tempe dan tahu yang digoreng dengan minyak sedikit. Dengan telur yang setengah matang dan kecap gitu. Itu pun kalau masih ada. Gitu. Dia, aduh pusing gue nih. Bisnis gue bangkrut, clubbing kali ya, clubbing gitu kan. Kita bisnis bangkrut, jangankan clubbing, kita perbanyak ibadah. Berdoa ini biar diberikan perpanjangan hidup. Begitu bedanya. Tapi ya itu gitu loh, kalau kalian mau ini. Bukan mereka sombong, kadang gue juga ada. Beneran gue ketemu yang kayak gitu, ternyata ya itu dia nggak sadar akan kondisinya yang seperti itu, karena ya temen mainnya ya itu lagi yang satu income lah keluarganya gitu loh. Gitu. Sedangkan kita ya beda gitu, kita ngomong sama kita. Nah, ini sekarang kita masuk ke pembahasan ketika mereka buka seminar gitu. Ya, menurut gua ya lu salah juga sih, ada orang kaya sukses karena orang tuanya buka seminar terus lu marah-marah gitu. Kalau menurut gue ya gampang ya, lu nggak usah datang gitu kan. Udah gitu bayar lagi, yang nggak usah bayar gitu. Nah ini gue ngerti kesinisan kalian atau kesaltian kalian ngelihat anak orang kaya sukses bikin seminar atau jadi speaker dan lain-lain. Sangat paham gue gitu loh. Pertama itu sangat paham. Tapi ya udahlah gitu loh. Terus mau lo apain gitu loh. Lagian juga ya udah gitu kan. Orang kan memilih untuk dengerin dia apa tidak gitu. Nah, yang kedua, ya buat gue goblok juga gitu loh, bodoh juga ketika lu berharap dapat tips kiat sukses dari nol ke orang yang tidak mulai dari nol gitu loh. Ekspektasi lu apa gitu loh. Dia mengajarkan apa ya, bootstrap gak sih, bootstrap apa, ngecekin ikat pinggang gimana gitu, ngontrol keuangannya gimana segala macam gitu dari nol gitu, dapetin angel investor gimana segala macam gitu. Lo di angel investor tinggal WA bokap gitu kan. Kedua ya itu menurut gua lu nya pada juga yang jange gitu. Nah, tapi hati-hati. Kenapa sih kalau kalian pikirin masih banyak banget orang berprivilege bikin seminar, bikin speaker masih laku, dan masih ada yang rela bayar untuk datang? Mungkin ada yang ke kategori kedua itu ya, gue nggak tahu itu suka-suka mereka, duit-duit mereka, urusan mereka gitu. Tapi lu jangan lupa kategori orang ketiga, yaitu networking. Yaitu orang yang emang pengen datang untuk networking, karena mereka tahu orang-orang yang datang ke seminar itu adalah orang-orang yang mampu bayar dan pengen kenalan sama orang terkenal tersebut, orang berprivilege tersebut. Ngerti nggak lo? Nah, benefit ini yang mungkin banyak lu pada nggak lihat. Jadi jangan kaget kalau ada orang berprivilege bikin seminar terus-terusan gitu, dapat untung, maybe gue nggak tahu, atau mungkin dia emang pinter ngebantu dan menetworkingkan peserta-pesertanya gitu, atau dia easy going sehingga mau di-approach sama orang dan bisa ngobrol-ngobrol lebih akrab. Jadi cobalah, nggak harus kita juga langsung sinis gitu ngelihat orang berprivilege bikin seminar, bikin speaker. Ya sesimpel lu lihat lu benefitnya apa. Lah, gue dengerin tips dan trip dia nggak ada gunanya, ya udah nggak usah ikutin gitu loh, nggak usah terlalu sinisin, nggak usah terlalu salty gitu. Gue pengen mendapatkan tips dan trik dari nol, ya itu suka-suka lu gitu, berharap berekspektasi mendapatkan ilmu seperti itu dari orang berprivilege gitu. Tapi jangan lupa benefit ketiga, networking. Tuh, lu pade kagak ngerti konsep yang itu tuh. Ya emang ada orang rela bayar, orang rela datang dan segala macam. Tapi banyak kesempatan kayak apa, elevator pitch yang dimana jangan satu lift terus bisa ngobrol, bisa sharing idenya gitu loh. Atau punya pertanyaan yang nyelekit banget dan keren banget sehingga bisa di-approach sama si anak orang kaya itu. Atau ya sesimpel di situ ada siapa aja yang lainnya gitu loh, buat sharing bisnis, untuk kenalan, untuk mungkin buka booth atau tukar-tukar kartu nama dan lain-lain. It's all about networking, man. It's all about chance gitu loh. Gitu kawan-kawanku. Jadi janganlah lu pada tuh langsung salty dan sinis gitu loh. Ya tentu saja gitu, boleh kita kritisi gitu sama orang-orang yang bilang mulai dari nol gitu loh. Kagak mulai dari nol lu gitu. Ya tetap sesimpel, ya udah nggak usah dengerin aja ilmu dari dia gitu. Coba cari dari ilmu tempat lain gitu, di posisi yang lain gitu. Tapi ya masa sih orang dengan berprivilege nggak ada ilmunya sama sekali gitu?
Ya minimal dia ngomongin ilmu apa, ilmu nerusin ke klien, ilmu jaga produk, ilmu atau sharing rahasia bisnis dia, misalnya gitu ya, dia mulainya apa, mikirin cost untuk tempat dulu apa offline dulu, gimana perhitungannya dan lain-lain, itu kan ada. Ya dia udah pasti gitu loh, cost dia itu udah di cover sama bokapnya, tenang aja gue juga tahu. Tapi kan ilmu dia memanage itu kan kita juga bisa dapetin gitu. Kalau emang dia bisa pinter ya, lagi-lagi ujung-ujungnya nggak semua bisa nge-share itu dan ngerti nge-share itu, atau jangan-jangan dia nggak tahu sama sekali juga gitu ya. Kita pinter-pinter juga untuk cari tahu nih pembicara gimana, bisnisnya apa, dia terjun langsung di bagian mana. Jangan-jangan cuman nama doang ditaro, tapi ya dia nggak ngapa-ngapain gitu, cuman taruh duit doang gitu, nggak ngerti apa yang dia lakuin. Bisa juga kan gitu. Atau jangan-jangan dia malah ahli, dia udah ngerti produk, dia udah sebelum dia bekerja di situ dia udah kuliah sampai S3 di mana ngurusin branding, ngurusin marketing, atau ngurusin manajemen buat ngelola SDM dan lain-lain. Kita nggak tahu, dan itu kan ilmu-ilmu yang menurut gue masih bermanfaat dan masih bisa kita dapetin gitu loh. Dan tentu saja ilmu mulai dari nolnya itu ya gak usah lo denger kalau misalnya lo nggak suka. Begitu kawan-kawan mengenai privilege-an dan apa ya, mulai dari nol. Nggak ada yang mulai dari nol ya. Yang mulai dari nol tuh cuman bensin menurut gue. Kita semua punya privilege masing-masing. Gue ada privilege-nya gitu loh. Orang tua gue dengan apa ya, kemampuan dia bisa memikirkan edukasi gue nomor 1 dibandingkan yang lain. Orang tua gue juga mengajarkan gue untuk networking gitu loh. Terus orang tua gue juga apa ya, berasal dari keluarga yang cukup mengedepankan pendidikan, mengedepankan knowledge is power gitu. Jadi mungkin gue bisa di posisi gue yang sekarang privilege gitu. Kalian privilege-nya apa? Coba komen di bawah. Oh ya, nggak usah privilege jauh-jauh, privilege gua gitu kan, tinggal di Jabodetabek gitu loh, mendapatkan kesempatan-kesempatan di Jabodetabek. No, gimana sih konsep kota bisa jadi privilege tuh? Gini aja, ya, gini aja. Lu, ya, mau masuk ke sebuah kantor di daerah Jakarta, lu, apalagi daerah Jakarta misalnya Mampang gitu, rumah lu di Buncit, buset, tinggal sliding tackle kan, nggak usah capek-capek nunggu jam berapa gitu, sejam sebelum jalan ngantri. Kalau orang itu tinggal di daerah Pasir Koja gimana? Kalau orang itu tinggal di daerah Temanggung gimana? Mesti jalan dulu, cari penginapan, keluar ongkos segala macam. Belum kalau nggak diterima, keluar ongkos, biaya akomodasi. Lu tinggal sliding tackle. Yang dimana kesempatan bekerja itu lebih banyak pasti di ibu kota. Itu juga privilege. Hanya karena lu lahir di Jakarta, lu sebenarnya nggak sadar itu. Ya kan? Nggak usah jauh-jauh. Di dunia pendidikan tuh, lu nggak harus jadi orang kaya untuk berprivilege. Bisa jadi posisi orang tua lu membantu. Iya kan? Ngerti kan maksud gue? Lu anaknya siapa? Nah, udahlah, gak usah gue terusin lah. Udah rahasia umum juga lah ya di dunia pendidikan tuh ya. Oknum. Lagi-lagi tuh oknum ya. Bukan saya ya. Oknum gitu loh. Itu oknum ya. Tentu saya tidak setuju ya dengan hal yang seperti itu. Itu oknum. Kan? Gak harus orang kaya kan? Gak harus orang yang terpandang banget kan? Gak harus berada di posisi pemerintahan kan? Apapun ada privilege-nya dan jelas gitu, bukan kesempatan ya. Beda dengan kesempatan gitu. Wah, gue dilatih keras, gue punya privilege. Enggak, gue gak setuju dengan privilege yang itu. Privilege adalah sesuatu yang lu dapatkan hanya dengan modal lahir. Lu lahir, privilege-nya apa? Aaron lahir, privilege-nya dapat 2 Titan ya, founding sama attack. Tuh. Privilege Aaron jelas dong dibandingkan dengan Rainer gitu, lahir langsung jadi second class citizen gitu, jadi masyarakat kelas 2 gitu, bukan masyarakat yang dianggap setara gitu, ya kan? Dia menjadi Eldian di Marley gitu, jelas bukan privilege. Eren jadi Eldian di Paradis, privilege dibanding Zeke, ya kan? Zeke itu lebih banyak privilege Eren gitu, walaupun Zeke anak Royal Blood atau apalah segala macam gitu kan. Tapi kondisinya sekarang Eren lebih berprivilege. Ya di Paradis lahir 2 Titan, ya kan, dari keluarga yang cukup dipandang dan dipercaya, ya kan? Privilege. Dengan punya kekuatan Attack Titan, ya kan, bisa tahu masa depan, privilege. Walaupun yang darahnya royal adalah si Zeke, bukan Eren. Nah, itu privilege. Lo lihat. Sama-sama Eldian, beda tempat, beda privilege. Nah, gitu privilege. Oke, itu dia ya definisi privilege. Semoga lu pada jadi nggak pusing lagi mikirin privilege tuh apa gitu loh. Jadi kita jelas gitu, kita ngomongin privilege-nya tuh apa gitu loh, yang mana gitu. Jadi kata privilege yang kita konsepin tuh yang mana, yang kita mau obrolin dan diskusikan tuh yang mana dulu gitu. Jadi apapun yang lahir dengan lu gitu loh. Lu lahir udah dengan bawa itu, ya udah itu privilege gitu. Tanpa lu usaha, tanpa lu harus bekerja mendapatkan hal tersebut. Posisi gue sekarang, keuntungan-keuntungan yang gue dapat, privilege yang gue dapat dari hasil kerja keras gue ya bukan privilege yang gue bawa dari lahir. Bahkan ras pun juga bisa jadi privilege gitu loh. Kita tahu di Amerika sana ada kecenderungan untuk apa ya, kalau lu Kaukasian lu pasti lebih bisa
mendapatkan banyak keuntungan dibandingkan lu non Kaukasian gitu. Kalau lu Mexican, African American gitu, udah pasti lebih dipilih Kaukasian. Ya, tentu stereotyping itu tidak baik gitu, tapi itu fakta yang terjadi di sana kan. Ya jangan sampai kalian tutup mata. Jadi, ya itulah privilege-privilegean, dan bagaimana cara kita mahamin, bagaimana cara kita mengerti, dan janganlah kita anti sama privilege. Nah, solusinya apa? Solusinya ya nggak usah jadi anti, nggak usah jadi sinis gitu. Ya udah gitu loh. Buat yang punya privilege, akui privilege-nya, ya. Jangan ditutup-tutupin. Jangan bikin enak orang dengan bilang mulai dari nol sama dengan kalian gitu loh. Ngekos juga. Saya juga ngekos kok gitu kan. Kita ngekos 500.000 per bulan, dia ngekos ada oven gitu. Jangan pernah percaya sama orang yang di kosannya ada oven. Gitu loh. Iya ngekos gitu. Lu ngekos iya gitu loh. Makannya apa? Ya tinggal ngetin pakai oven sih. Hah? Makan ngetin pakai oven? Lu ngekos? Nah, itu. Iya, gue juga magang kok. Magang lu di mana? Di Belanda. What? Belanda? Jadi kita tidak sama. Kita sama-sama ngekos, sama-sama magang. Bedanya lu magang nggak pakai surat, kita magang pakai surat, minta gitu. Tolong boleh magang nggak? Kalau Anda magang WA Bapak gitu. Pak mau nyoba magang, beda. Gitu ya. Pokoknya jangan sampai keliru di situnya lah ya. Solusinya ya akui privilege lu apa, santai aja gitu loh. Gue masih percaya privilege itu nggak selamanya menjadi sebuah dosa dan momok gitu ya. Malah mungkin buat teman-teman yang punya privilege gitu, anak-anak orang kaya yang suka menyembunyikannya, nggak usah malu sih. Lu bangga lah punya orang tua kaya gitu. Jangan nyebelin aja. Jangan malah gini, malah menurut gue lebih asik ngatain orang kaya sombong dibandingkan orang kaya nutupin kekayaannya gitu, biar dianggap nggak sombong. Tapi jatuhnya malah jadi sombong 2 kali lipat. Paham gak sih lo? Nutupin privilege ya, padahal lu privilege parah gitu. Ya nih mulai dari nol, ya nih usaha sendiri segala macem. Lebih ngeselin dibandingkan kayak, ya kan gue anak orang kaya. Itu lebih fair gitu, lebih asik dengerinnya. Ya emang lu anak orang kaya, sialan lu gitu. Ya udah. Buat kalian yang mungkin privilege-nya dikit gitu, jangan bersedih. Bukan berarti lu nggak punya kesempatan. Walaupun jelas kesempatan orang privilege lebih besar daripada lu. Tapi ya bukan berarti lu pasrah gitu aja kan. Ada ada kesempatan dan manfaatin gitu. Jangan anti sama orang-orang yang punya privilege gitu. Berkawan lah gitu loh. Jangan-jangan bisa kecipratan, bisa memperbaiki kondisi hidup lu, ya. Lu perlu itu. Ya, kalau berdebat dengan privilege, dilihat-lihat lagi gitu kosakatanya, dilihat-lihat lagi kondisinya bagaimana. Hati-hati bilang apapun itu privilege, enggak juga gitu. Kesempatan belum tentu privilege. Dan buat kalian yang percaya solusi dari masalah privilege-privilegean ini adalah menghilangkan privilege semua orang, hati-hati Anda bawa-bawa kiri ya. Anda bau-bau merah tuh, yang pengen bikin semua orang sama rata sama rasa tuh. Apa itu namanya tuh ya? Nggak suka tuh gue, nggak favorit tuh gue ya. Anti itu gue, nggak demen gue main kayak gitu-gitu ya. Anda aja yang kayak gitu-gitu ya. Jangan ya, nggak suka gue ya, nggak mau gue ya. Anda aja kaum yang ini ya, kaum pengen sama rata sama rasa ya. Saya tidak setuju ya. Tentu gue sadar akan ketimpangan sosial ini gitu, tapi gue adalah orang yang percaya bahwa solusinya bukan menyamaratakan dan mencabut semua privilege, dan privilege itu dikuasai sama so-called negara gitu. Nah, itu nggak setuju saya ya. Lebih baik kita cari solusi yang lebih asik lah daripada itu, dibandingkan solusi belok kiri. Lebih baik kita coba cari yang lain. Begitu. Oke, sobat-sobat privilege gue, apa kabar? Gimana? Udah selesai makannya, udah selesai kerjanya, udah selesai kantornya, udah kelar tugas kuliahnya, apa malah pusing gara-gara privilege ya? Mungkin jadi inspirasi kalian untuk bikin skripsi mengenai privilege. Gue pribadi pasti sebisa mungkin tolong ingetin gue ya kalau misalnya gue agak lupa sama privilege gue, untuk di highlight gitu. Gue juga mau kurang-kurangin nih, bilang gue dari nol gitu. Semoga nggak jadi kalimat-kalimat pemanis yang sering gue keluarkan. Jangan, kalau bisa nggak perlu keluar lagi karena memang nggak ada yang dari nol. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, like, nyalain notifikasinya. Jangan lupa komen di bawah juga. Privilege kalian apa nih ya? Atau kalian punya pengalaman ngobrolin masalah privilege, atau kalian punya temen yang privilege banget gitu? Gimana? Silakan komen di bawah. Share video ini ke teman-teman kalian untuk jadikan bahan diskusi privilege-privilegean. Atau kalian punya saran kita bahas apa ke depannya di Radio Singham, komen di bawah juga. Tapi untuk ini semua jangan lupa, kesempatannya ada, walaupun jelas ya lebih gede yang punya privilege, tapi ya itu ya, yuk fight yuk, tatakai pasti bisa. Oh ya, pesan gue buat teman-teman yang berprivilege, yang privilege parah, ya daripada pusing kan, mending privilege lu dimanfaatkan untuk ngebantuin orang yang tidak atau kurang berprivilege. Ya, make the world a better place. Apalagi sih yang lu kejar ya kan, santai aja, skuy lah kita, seru-seruan bareng gitu kan, apalagi bisa bantu banyak orang. Jadi ya kalau lo mau dengerin gue, gunakanlah privilege lu untuk membantu orang yang kurang berprivilege. Oke? Dan untuk kita semua, stay clean and sound. Bye bye.